pagi, menjelang siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Saudara Asisten 1 hadir, yang kami hormati Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan seluruh anggota DPRD yang hadir, Pak Dr. Andes Barowo dan juga Pak Muhammad yang masih. Bapak Ibu yang kami hormati, rekan-rekan dari akan membuat surat khusus atas ketidakhadiran dari pihak BRGM. Nanti silakan dari Sekretariat untuk membuat surat khusus bahwa itu menggambarkan hari ini, ya, surat khusus itu gambarnya seperti ini, bahwa kita sudah melaksanakan RDPU sesuai dengan jadwal Bamus dan sudah dihadiri dari DPRD lengkap, pihak masyarakat dan juga dari pihak eksekutif. Ya, sehingga surat khusus ini penekanannya bahwa DPRD akan kembali melakukan pemanggilan komisi dan juga ketua fraksi serta juga dari pihak eksekutif, ya, dan juga dari pihak masyarakat. Intinya yang pertama, kita sangat menyesalkan, ya, atas ketidakhadiran dari PT BMGM, ya, karena di sini kita ingin memecahkan permasalahan, ya, kita tidak ingin menghakimi seseorang itu tidak sama sekali, tapi kita ingin melihat permasalahan ini sangat serius sehingga kita jadwalkan, dan itu jujur jadwal ini adalah jadwal prioritas, ya. Tanggal 22 itu sudah kesepakatan lewat badan musyawarah, ya, sudah kesepakatan antara pemerintah daerah dan juga DPRD, sehingga tanggal 22 Agustus hari ini itu adalah agenda yang sah untuk kita lakukan RDPO. Nah, tapi pada kenyataannya pihak PT BMGM tidak hadir, dan menurut kami mereka tidak hadir tanpa sama sekali tidak ada alasan atau pemberitahuan, karena seyogianya mereka harus menyurati DPRD. Tapi yang kami lihat di sini adalah mereka cuma menyampaikan ada surat dari Minerba tentang jadwal rapat di Minerba. Nah, itu satu. Ya, seharusnya secara etika mereka menyampaikan surat mereka membalas undangan DPRD, mereka tidak hadir seperti ini alasan. Jadi harusnya surat ya kegiatan di Jakarta itu adalah lampiran, bukan itu yang dikasihkan DPRD. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kami lihat jadwal mereka itu kan 24 Agustus. Hari ini baru tanggal 22. Harusnya mereka hadir, ya, karena masih sempat, ya. Kemudian menurut kami manajemen perusahaan ini kan ada dua, ada manajemen di daerah dan juga ada manajemen di pusat. Kalau memang dari manajemen pusat tidak hadir, paling tidak ada penghargaan lah kepada tokoh masyarakat kita, eksekutif yang sudah hadir, mereka hadir dulu. Nah, permasalahan nanti mereka tidak bisa menjelaskan karena kaitan dengan kebijakan pusat, baru kita akan cari solusinya seperti apa, apakah kita agenda. Ya, yang pasti catatan dari DPRD bahwa tanggal 1 Agustus mereka juga menunda secara sepihak. Dan di tanggal 22 ini kita sudah gelar RDPU dan mereka tidak hadir. Ya, sehingga kesimpulan kita pada hari ini bahwa RDPU ini bukan dianggap selesai, tetapi ini ditunda, dan nanti pada tanggal 1 September itu akan dilakukan badan musyawarah. Nanti akan kita susun jadwalnya sehingga kami pastikan di bulan September itu akan kami lakukan lagi RDPU yang ketiga, ya. Dengan catatan kami berharap bahwa di bulan September nanti yang hadir adalah top manajemennya, pimpinan perusahaan langsung, karena kami melihat dari ketidakhadiran mereka ini karena alasan top manajemen mereka tidak bisa hadir. Berarti ketika nanti mereka tidak ada kegiatan lain, maka mereka wajib menghadirkan pimpinan mereka. Ya. Yang berikutnya, jika di agenda yang ketiga mereka tidak bisa hadir, maka DPRD akan menggunakan hak dan kewajiban kami sebagai anggota DPRD, ya. Dan perlu diingat, Undang-Undang 32 tahun 2004 Jonto, ya, Undang-Undang nomor 12 2008 bahwa mengatur tentang pemerintahan daerah, bahwa DPRD dan pemerintah daerah itu adalah sifatnya setara kedudukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, untuk meningkatkan daya saing di daerah, dan juga untuk membuat keadilan baik itu pembangunan, infrastruktur, termasuk investasi yang ada di daerah. Dan kami diperkuat dengan Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 bahwa tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, bahwa kami diberikan kewenangan 3 fungsi: anggaran, legislasi, dan pengawasan. Saat ini kami menggunakan fungsi pengawasan kami adalah kami mengawasi kebijakan-kebijakan di daerah, termasuk investasi daerah, untuk bagaimana memberikan keadilan kepada masyarakat. Jadi mohon kepada pihak perusahaan, ya, jangan pernah menilai DPRD tidak ada kewenangan, karena kami sangat mempunyai kewenangan, ya, sehingga ketika pemanggilan ketiga tidak hadir, maka kami akan menggunakan mekanisme kami, ya, apakah itu nanti pansus, kemudian rekomendasi yang tentunya ini juga berpengaruh terhadap investasi di daerah. Sampai dengan upaya panggil paksa, Pak? Ya, karena DPRD 3 kali kita lakukan pemanggilan, maka kita boleh, ya, bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan pemanggilan paksa. Dari unsur baik. Ya, yang pertama, ya, perlu diingat 1 Agustus mereka melakukan secara sepihak, ya, karena Banmus itu cuma boleh dirubah satu lewat paripurna dan Banmus itu sendiri. Nah, yang kedua, hari ini sudah hadir dari beberapa pihak yang diundang,
dan mereka kembali tidak hadir. Harusnya paling tidak kalau memang manajemen top manajemen mereka tidak hadir, mereka harus mengirimkan paling tidak manajemen mereka di daerah. Ya, jadi menurut kami mereka tidak baik. Mereka akan berprestasi di Barito Timur dan mereka berkaitan bersentuhan dengan masyarakat. Ketika ada permasalahan di masyarakat, maka itu jelas sampai ke DPRD. Maka DPRD secara amanat undang-undang tadi kita mempunyai kan 3 fungsi tadi, pengawasan. Maka ketika ada aspirasi, maka DPRD wajib untuk menilai lanjuti itu. Maka DPRD wajib untuk memanggil mereka, ya bahkan wajib menggunakan nanti mekanisme kita. Ya, jadi tolong ya kepada pihak perusahaan ya bersahabatlah dengan kita masyarakat di Barito Timur ya. Dan sekali lagi RDPU ini bukan untuk menghakimi ya, kita berada di tengah-tengah. Oh ini permasalahan masyarakatnya, oh ini permasalahannya di pihak perusahaan. Kita lihat, kita selama ini tidak pernah berpihak juga ke perusahaan itu, juga tidak berpihak kepada masyarakat. Tidak, kita lihat apa sih permasalahannya, kita cari titik temunya ya. Dan kalau memang nanti ini harus tindak lanjut oleh teman-teman kita di eksekutif, kita akan keluarkan rekomendasi ya. Dan rekomendasi itu juga sesuai dengan apa yang kita jalankan pada saat RDPU. Makanya RDPU ini kita buat secara terbuka untuk umum karena biar masyarakat media juga melihat bahwa DPRD tetap konsisten ya. Dan sekali lagi catat DPRD tidak pernah takut dengan namanya BMJM. Tertahu ya, kita tidak pernah mendengar itu langsung ya. Tapi nanti ketika RDPU itu dilaksanakan, silakan masyarakat sampaikan itu. Ya, silakan masyarakat itu ya. Dan kita ya sebagai warga masyarakat di Barito Timur ya, kita mohon kepada pihak-pihak yang terkait jangan masyarakat kita dibuat seperti itu. Jadi ya jangan diadu domba dan sebagainya, apalagi ada backing dan sebagainya. Ketika masyarakat itu benar, maka kami jelas akan membela masyarakat. Ketika masyarakat ini salah, ya kita akan luruskan seperti apa. Ya, supaya investasi ini kan kita juga tidak anti investasi itu kita tidak anti ya, tapi kita bagaimana investasi ini benar-benar mengedepankan ya lingkungan kita, ramah lingkungan ya, dengan masyarakat kita jangan disakiti ya. Ya, kemudian juga kepentingan investasi daerah ini tentunya kaitannya dengan juga pendapatan kita. Ya, bagaimana sih efeknya, karena kita investasi jalan tentunya kita ingin di daerah ini ada kesejahteraan juga yang meningkat. Ini merasa sangat kecewa karena ketidakhadiran dari PT BMJM dengan alasan mereka menemui Kementerian SDM Jakarta. Ini adalah bohong besar. Kenapa? Saya pernah menjadi manajer di Adaro. Saya pernah menjadi manajer di Sasangga Banau Banjar. Kalau ada urusan itu dibagi tugas. Kalau tugas yang terutama ya saya sebagai manajer di tambang, saya yang menghadap. Kalau hal-hal misalnya dengan camat ada bagian lain, misalnya bagian humas bisa. Berarti sama sekali tidak masuk akal ini. Ya, berarti pada intinya pihak BMJM berkelit lah untuk berkelit lagi ya, berkelit makin dan mereka tidak menghormati DPR sebagai wakil rakyat. Dari masyarakat sendiri Pak, menilai dari PT BMJM dari siapa? masyarakat sendiri menilai BMJM ini arogan. Oh. Karena di masyarakat beredar bahwa mereka ini ada backing. Saya ingin tahu backingnya siapa. Sayang mereka tidak ada di sini. Nah, kalau lihat kecenderungannya ini kan selalu seperti itu, Bapak. Langkah-langkah dari Bapak sendiri dan teman-teman dari masyarakat apa Kami yang sudah akan kami akan kumpulkan tanda tangan minimal 1.000 untuk melakukan gugatan terhadap BMJM. Oke. Ini boleh di foto. Siap. Ya. Tentang lingkungan. Lalu Adalah hukumannya penjara dan denda, dan bukan KTT-nya, kita incer si pemilik perusahaan atau direkturnya. ini penggugatannya secara khusus lingkungan dan ada lagi hal yang lain. Ya, ini khusus perusakan dan pencemaran lingkungan. Itu inti. Kenapa? Karena jalan BMJM ini belum tentu ada amdalnya. Gugatan ke pengadilan negeri dan juga laporan pengaduan ke Kapolri. Mandek. Baik, terserah aja, buka aja. Nah, jadi kami langsung dengan Kapolri. Nih sekali lagi Pak terakhir. Jangan hanya berbicara di media sosial atau di warung, tapi berbicaralah secara umum di sini seperti RDPU ini. Jadi terbuka. Jadi DPR bisa mendengar, pihak eksekutif bisa mendengar, dan masyarakat yang lain bisa mendengar, supaya tidak ada curiga. Dan bahkan bekerja. Dan kami sudah juga Timantini Coal Mining. Ya, siap Pak. Punya Haji Ihsan. Siap.